meneruskan film sebelumnya guys, melanjutkan sequel keduanya yang berjudul The Bourne Supremacy. Dan menurut saya film ini sedikit mirip ya dengan film John Wick pertama guys. Kemiripannya yaitu membangkitkan lagi naluri membunuh sang aktor utama. Perbedaannya hanya di objeknya saja ya. Kalau di John Wick, naluri membunuhnya itu kembali ketika anjing kesayangannya itu dibunuh. Dan kalau di Jason Bourne ini kembali membunuh ketika kekasih hatinya itu dibunuh. Dan tujuan kedua film ini sama ya, yaitu balas dendam dan pembantaian sampai ke akar-akarnya. Oke, film ini masih sama dibintangi oleh Matt Damon ya. So, gak usah lama-lama nunggu nasi uduk lewat kosan, langsung saja kita eksekusi alur ceritanya. Gas! Di awal film kita diperlihatkan dengan Jason dan Mary yang sedang melarikan diri dan bersembunyi di India. Dan di sana mereka hidup damai seperti halnya pasangan pada umumnya. Di sisi lain, lebih tepatnya di Jerman, sekelompok agen CIA yang dipimpin oleh Landy sedang melakukan misi rahasia dengan membeli sebuah berkas yang berisi informasi penting tentang kasus yang sedang mereka tangani. Tanpa disadari, sepertinya di sana ada tamu yang tak diundang yang masuk ke gedung tempat mereka melakukan transaksi alias COD. Dia memasang 2 biji bom dan menempelkan sidik jari di TKP. Dan saat transaksi sedang berlangsung, tiba-tiba ya, pria misterius itu mencuri uang dan menggondol berkas yang ada di sana. Dan setelah itu, pria misterius itu langsung cabut dari tempat itu untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Yuri. Ini dia orangnya. Yuri ini diketahui adalah seorang bos perusahaan minyak di Jerman. Dan untuk pria misterius ini, dia bernama Krill. Ini babangetnya. Diketahui Krill ini adalah seorang polisi dengan pekerjaan sampingan sebagai pembunuh bayaran. Kita kembali ke India saat Jason akan pulang setelah selesai berolahraga. Jason dengan insting yang kuat merasa curiga setelah melihat pria Amerika yang datang di sekitar tempat tinggalnya. Karena hal itu, Jason dengan sigap mengambil mobil dan menjemput Mary di pantai. Dan benar saja guys, sesampainya di pantai lagi-lagi Jason ini melihat si Kirill. Setelah itu Kirill langsung mengejarnya. That's twice now. I've seen the same guy. I saw him in town. He was at the telegraph office. Are you sure? How can you be sure? Di pengejaran itu, Jason bertukar tempat dengan Mary dan Jason berencana turun untuk menghadang Kirill. Karena mengetahui yang menyetir itu adalah Jason, maka Kirill memutuskan untuk turun dan merakit snipernya. Tapi tiba-tiba tak tinggal diam, dengan sekuat tenaga Jason mencoba menyelamatkan Mary yang sudah tak sadarkan diri. Namun sayang, ketika semua usahanya telah dilakukan, Mary tetap tidak sadar. Dan akhirnya Jason terpaksa melepas Mary yang sudah tak bernyawa itu. Setelah melihat dan memastikan targetnya sudah lenyap, Kirill langsung pergi dan kembali ke Jerman untuk melaporkan kepada Yuri bahwa Jason sudah tewas. Lalu Kirill menerima bayarannya dan langsung cabut begitu saja. Namun tanpa disadari ternyata Jackson ini masih hidup dan ternyata yang tertembak itu adalah Mary, bukan Jason. Karena tanpa diketahui saat melakukan pengejaran mereka berdua sempat bertukar posisi. Maka di sini, di titik ini guys, naluri membunuh dari Jason akan kembali bangkit sebagaimana mestinya. Berdasarkan sidik jari yang ditemukan oleh Pala Dusing, mereka menemukan bahwa sidik jari itu adalah milik agen CIA dari kelompok Princeton. Dan setelah digali lebih dalam lagi ternyata ya, sidik jari itu adalah milik Jason Bourne. Karena petunjuk itu, maka Landy langsung mendatangi Warp, pimpinan dari kelompok Princeton. Ya, alhasil kelompok Princeton itu sudah lama dibubarkan beberapa tahun yang lalu guys. Kita kembali lagi ke Jason yang sudah sampai di Italia saat pemeriksaan imigrasi. Di situ secara otomatis identitas Jason terlacak sebagai orang yang dicari oleh CIA. Ya mau tak mau Jason harus diamankan ya oleh petugas setempat. Namun saat diintegrasi, Jason terdiam 1000 bahasa 2 jam gak ngapa-ngapain. Saat mendapat kabar bahwa Jason itu adalah target utama CIA, tiba-tiba
Ya, ternyata Jason dengan sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar dapat mengetahui celah siapa ya orang yang sedang memburunya. Dan dari telepon yang berhasil disadap ya, Jason ini mendapat informasi bahwa Landy lah orang yang memburu Jason. Dan setelah itu Jason langsung berangkat ke Jerman untuk menemui seseorang di sana. Keesokan harinya Ward menjemput Nikki. Ini dia orangnya. Nikki ini dulunya adalah partner almarhum Conklin. Dia cukup mengetahui semua tentang program Princeton. Dan setelah itu mereka semua berangkat ke Jerman. Di Munich, Jerman, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jarda. Ini dia orangnya. Dan saat Jarda masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba ya, Jason ini seperti sosok Baba Yaga yang ada di mana-mana ya, dan suka menyerang secara tiba-tiba. Nah, si Jarda ini adalah salah satu mantan pasukan pembunuh dari kelompok Princeton sama seperti Jason. Jason pun bertanya ya, kenapa kelompok Princeton terus mengejarnya sampai harus membunuh kekasihnya. Tapi dari keterangan Jarda, dia mengetahui bahwa program Princeton itu sudah lama ditutup. Karena mengetahui kabar itu, Jackson sedikit menurunkan tingkat kewaspadaannya. Namun secara tiba-tiba, Jarda pun berontak. Setelah berhasil menghabisi Jarda, tak lama kemudian datanglah komplotan CIA menuju ke rumah Jarda. Maka Jason dengan cepat membongkar pipa gas, menaruh buku di pemanggang roti, dan kemudian langsung cabut begitu saja. Karena tidak mendapatkan informasi alias zonk, Jason memutuskan untuk mencari Landy di Berlin dengan cara menelpon satu persatu hotel yang ada di sana. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Jason menemukan satu hotel dengan tamu yang bernama Pamela Landy. Maka Jason langsung bergegas menuju ke hotel tersebut. Di situ kita lihat ya, Jason menanyakan Landy kepada resepsionis hotel, seolah dirinya itu adalah saudaranya guys. Saat resepsionis menelepon Landy dengan kejelian yang tingkat tinggi, Jason ini berhasil mengetahui nomor kamar Landy yang ada di nomor 235. Merasa cukup informasi yang didapat, Jason langsung menepi dan menunggu Landy keluar dari kamarnya. Setelah itu dari belakang ya, Jackson ini membuntuti Landy yang mengarah ke markas CIA yang ada di Berlin. Di sana mereka terlihat sedang menyusun rencana dan sepertinya mereka sangat berambisi besar untuk menangkap Jason hidup-hidup. Tapi sekali lagi ya, Jason ini bukanlah kelas kaleng-kaleng guys. Dengan santuinya, Jason memantau pergerakan mereka semua dari kejauhan. Dengan sniper yang sudah siap headshot, Jason menelepon Landy dan menanyakan kenapa dia mengejarnya. Di sini Landy pun menjelaskan ya bahwa Jason sudah membunuh 2 orang di Berlin. Mendengar hal itu, tiba-tiba Jason melihat kembali ya bayangan masa lalunya saat masih menjadi agen pembunuh. Dulu dia pernah menjalani tugas untuk membunuh seseorang di Berlin, dan mengingat hal ini, Jason pun meminta untuk bertemu dengan Nikki guna menanyakan kepadanya tentang masa lalunya. Setelah itu, Jason langsung mematikan teleponnya dan pergi dari tempat itu tanpa adanya pertumpahan darah. Sementara Landy kembali menyusun rencana, yaitu membiarkan Nikki bertemu dengan Jason di tempat yang sudah dijanjikan. Dengan pengawasan yang ketat di hari untuk menjebak dan menangkap Jason, namun sayang ternyata di tempat itu sedang terjadi demo mengenai masalah kenaikan BBCS dan sembako yang semakin mahal. Lanjut. Dan apesnya di tengah perdamaian yang terjadi di sana, mereka kehilangan jejak. Di situ Nikki sudah dibawa oleh Jason tanpa diketahui oleh tim pengawas guys. Setelah berhasil membawa Nikki, Jason langsung tunjuk poin guys. Kenapa mereka masih memburunya? Dan di sini Nikki memberitahu bahwa 2 minggu yang lalu Jason telah membunuh 2 orang dalam operasi COD, pembelian berkas rahasia yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Nesky. Karena tidak merasa melakukan itu semua, ya tentu saja Jason pun puyeng guys. Jason membantah pernyataan Nikki itu.
Namun saat mendengar nama Neski, tiba-tiba ia mengingat kilasan masa lalunya yang berhubungan dengan seseorang yang bernama Nancy. Dan karena hal itu, Jason langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu, Ward dan tim Landy secara diam-diam pergi keluar. Kemudian mereka menuju ke TKP di mana sidik jari Jason ditemukan. Di situ tim Landy menemukan beberapa kejanggalan dan menjelaskan kepada Ward bahwa sepertinya Jackson sudah dijebak. Dan tiba-tiba guys, ya entah mengapa Ward secara tiba-tiba menusuknya dan modar pada saat itu juga. Setelah itu Ward langsung cabut begitu saja. Di sisi lain Jason sedang mencari informasi mengenai Neski. Dan dia mengingat bahwa Neski terbunuh di sebuah hotel bersama istrinya beberapa tahun yang lalu. Jason pun langsung mendatangi hotel itu dan masuk ke dalam kamar yang sama persis saat pembunuhan terjadi. Dan dengan perlahan ingatan Jason pun mulai kembali, yang dimana Jason mengingat bahwa dialah orang yang telah membunuh Neski dan istrinya beberapa tahun yang lalu atas suruhan almarhum Conklin. Tak lama kemudian petugas hotel mendeteksi identitasnya bahwa Jason adalah buruan CIA. Maka semua tim meluncur ke lokasi dan seluruh gedung hotel sudah terkepung. Dengan melihat dari pantulan bayangan langkah kaki, Jason langsung kabur dengan cara memanjat pipa ke atas atap. Kemudian Jason segera menjauh dari tempat itu, tapi saat di tengah perjalanan, Jason berhasil dikenali oleh Pala Dusing dan lagi-lagi Jason kembali dikejar. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Jason berhasil melolos dari kejaran Pala Dusing. Di sisi lain, Landy dan timnya sedang memeriksa kamar hotel yang pernah dihuni oleh Neski. Dan untuk Ward, dia menelepon Yuri dan memberitahunya bahwa Jackson masih hidup. Nah, di percakapan itu barulah terbongkar semua guys, yang ternyata Ward lah otak dari pembunuhan Perdana Menteri Rusia yang bernama Neski. Alasannya jelas, mereka semua ingin menguasai penambangan minyak di Rusia yang saat itu tidak diperbolehkan oleh Neski. Sebagai balasannya di waktu itu, Ward menyuruh tim Conklin yang dilaksanakan oleh Jason sebelum Jason hilang ingatan untuk membunuh Neski di kamar hotel itu. Dan iya, di situ tanpa Ward sadari Jason sudah berada dalam kamarnya dan merekam seluruh pembicaraan antara Ward dan Yuri. Setelah berhasil merekam pembicaraan itu, Jason langsung cabut untuk mengirimkan bukti itu kepada Landy bahwa dirinya telah dijebak. Dan tanpa basa-basi, Landy langsung menemui Ward, yang di situ Ward sudah tidak bisa berkutik lagi atas apa yang sudah ia perbuat kepada Jason dan Landy. Karena tak mau menanggung malu di hadapan negara, Ward lebih memilih mati dengan caranya sendiri. Di siang hari, lebih tepatnya di negara Rusia, Yuri menyuruh Kirill untuk membunuh Jason. Dan tak tinggal diam, Kirill pun langsung gaspol dengan mobil polisinya untuk memburu Jason. Dan secara kebetulan, Jason sedang berada di Rusia untuk melarikan diri. Di dalam pelariannya itu entah mengapa ya, Jason ini mencari keberadaan anaknya Neski. Tapi saat itu juga dengan insting agen yang kuat, Jason dapat merasakan sesuatu yang aneh. Dan benar saja guys, tak lama di situ Kirill pun datang untuk memburu Jason. Ya, meskipun tidak headshot, setidaknya Kirill berhasil menembak Jason. Tapi apesnya karena Kirill ini terlihat menggunakan beceng, dia ditahan oleh para polisi yang sedang berpatroli. Karena hal itu, maka Jason lepas dari buruannya. Tapi karena Kirill juga adalah seorang polisi ya, maka saat itu juga Kirill langsung dibebaskan. Setelah memastikan targetnya sedang terluka, Kirill pun melanjutkan buruannya. Karena terpojok, Jason memutuskan untuk naik taksi dan di situ terlihat si sopir taksi memberikan penolakan. Tapi tiba-tiba guys,
Saat melihat kondisi Kiril yang sudah sekarat, Jason berniat ingin membunuhnya. Tapi karena mengingat pesan Mary untuk tidak lagi membunuh orang, akhirnya Jason mengurungkan niatnya dan lebih memilih cabut dari tempat itu untuk melanjutkan pencarian anak perempuan Nevsky. Di tempat lain, Yuri akhirnya ditangkap oleh CIA atas perintah dari Landy. Ya, ternyata tujuan Jason menemui anak Nevsky adalah untuk memberitahu kepadanya bahwa orang tuanya itu tidak mati bunuh diri. Tapi Jasonlah yang telah membunuh indung dan bapaknya saat mereka berada di hotel. Dengan rasa penuh penyesalan, akhirnya Jason pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian setelah semuanya kembali kondusif, Jason menelepon Landy untuk menanyakan kelanjutan kasusnya. Landy pun mengatakan bahwa kasusnya sudah ditutup dan berterima kasih kepada Jason atas rekaman Ward yang sudah ia berikan. Tapi di akhir pembicaraan itu Landy memberitahu bahwa nama Jason Bourne itu bukanlah nama aslinya guys. Dia bernama David Webb dan film pun selesai. Ending yang sangat melelahkan. Mengenai film ini saking keren dan saking serunya guys, maka kali ini saya tak banyak memberikan komentar ya. Dan setelah ini kita lanjut ke sequel ketiganya yang berjudul The Bourne Ultimatum, yang lebih seru dan lebih melelahkan dari sequel-sequel sebelumnya. Jadi tetap nyalakan lonceng dari channel ini, dan saya secara pribadi mewakili seluruh squad Sinemania yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam pemburu adsense. Gas!